Selamat berjumpa lagi teman-teman. Tetap waspada dan jaga kesehatan karena pandemi COVID masih belum memperlihatkan tanda-tanda akan segera berakhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar channel kita ini menjadi rujukan utama bagi warga masyarakat yang membutuhkan penjelasan tentang masa lalunya. Teman-teman, kita akan kembali menelusuri jejak historis Asia Tenggara. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang topik Kekaisaran Khmer atau Angkor dengan pokok permasalahan yaitu perkembangan Kekaisaran Khmer. Teman-teman, apabila Jayawarman II disebut sebagai pendiri, maka Indrawarman dapat dikatakan sebagai peletak landasan pengembangan pertanian. Dia memulai rangkaian pembangunan yang mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian. Indrawarman membangun waduk buatan yang dinamakan sebagai Indratataka untuk menampung air selama musim penghujan berlangsung. Selain itu, dia juga membangun berbagai saluran air yang mampu mengalirkan air waduk tersebut ke lahan pertanian di area yang tidak dialiri oleh danau alam Tonle Sap. Meskipun saat ini Indratataka sudah tidak berfungsi seperti awalnya, waduk buatan itu mampu menjadi titik pijak yang sangat bernilai bagi penerus-penerusnya. Salah satu penerus yang berprestasi adalah anak Indrawarman yang bernama Yasowarman. Dia memindahkan pusat pemerintahan ke Yasodhapura yang akan menjadi ibu kota Kekaisaran Khmer selama sekitar 600 tahun sebelum akhirnya pindah ke Jayendranagari. Salah satu jejak karya Yasowarman yang sampai sekarang masih berfungsi baik adalah danau buatan atau waduk yang diberi nama Yasodhara Tataka. Waduk itu memiliki panjang 7,5 km dan lebar 1,8 km, serta mampu menampung lebih dari 37 juta kubik air. Jauh lebih besar dari Indratataka yang hanya mampu menampung 7,5 juta kubik air. Dewasa ini Yasodhara Tataka dikenal sebagai Barai atau Waduk Timur, karena di bagian barat juga dibangun waduk yang lebih besar yaitu Barai Barat dengan kapasitas 48 juta kubik air. Yasowara juga mengembangkan jaringan jalan darat sehingga memperlancar hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Satu lagi waduk yang perlu disebut yaitu Jayatataka yang dibangun pada masa Jayawarman VII pada akhir abad ke-12. Barangkali di antara teman-teman ada yang bertanya, kenapa dibangun banyak danau buatan atau waduk? Apalagi bagi teman-teman yang lahir di kota dan kurang akrab dengan dunia pertanian. Begini logikanya, tanaman padi merupakan salah satu jenis tanaman yang membutuhkan banyak air, baik ketika menanam maupun proses pertumbuhannya. Akibatnya kalau mengandalkan alam, padi hanya dapat tumbuh dengan baik pada musim penghujan. Artinya hanya panen setahun sekali. Untuk dapat menanam dan panen lebih dari satu kali, dibutuhkan rekayasa agar air tetap tersedia mencukupi meski tidak sedang musim penghujan. Disinilah perlunya waduk, yaitu untuk menampung air dan mencukupi kebutuhan air bagi tanaman padi terutama pada musim kemarau. Nah, untuk melihat betapa hebatnya para pemimpin Kekaisaran Khmer, marilah kita bandingkan dengan Indonesia. Waduk pertama di Khmer dibangun pada masa pemerintahan Indrawarman yaitu tahun 877 sampai 890. Sedang waduk tertua di Indonesia adalah Waduk Prijetan di Lamongan, Jawa Timur yang diresmikan pada 1917. Dari sini kelihatan bahwa pemikiran Kaisar Indrawarman sangat jenius dan memiliki jangkauan jauh ke depan. Teman-teman, setiap zaman memiliki keunikan masing-masing.
Di Indonesia, Orde Baru meninggali kita dengan banyak monumen, dan Presiden Jokowi meninggali kita dengan banyak jalan tol. Pada zaman yang jauh ke masa lampau, candi tampaknya dipandang sebagai bangunan yang sangat berharga sebagai bentuk peninggalan kepada generasi selanjutnya. Termasuk dalam hal ini adalah para kaisar Khmer. Salah satu candi yang unik adalah Candi Bakong yang dibangun oleh Kaisar Indrawarman. Arsitektur bangunan ini mirip dengan Candi Borobudur di Jawa Tengah, sehingga diperkirakan ada pertukaran budaya antara Jawa dengan Kamboja. Bahkan terbuka kemungkinan ahli pembangunan candi dari Jawa didatangkan untuk mendampingi ahli candi dari Khmer. Selain arsitekturnya, Candi Bakong juga merupakan candi pertama di Kamboja yang pembangunannya menggunakan batu pasir, karena pada masa sebelumnya bangunan candi menggunakan batu bata. Pengganti Indrawarman yaitu Yasowarman menandai perpindahan ibu kota juga dengan membangun Candi Megah di Phnom Bakheng. Dalam prasasti bertahun 1052 yang ditemukan di Candi Sdok Koktam, Thailand sekarang, dijelaskan bahwa Phnom Bakheng merupakan bukit yang paling indah, sehingga di sanalah Yasowarman membangun candi. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh Kaisar Jayawarman V ketika memindahkan pusat pemerintahannya ke Jayendra Nagari. Dia membangun Candi Bantiu Srei yang seluruhnya terbuat dari batu pasir merah muda dan kuning yang begitu kuat, sehingga pahatan pada dinding candi sampai sekarang masih dalam kondisi yang sangat bagus. Di antara berbagai candi yang dibangun Kekaisaran Khmer, Angkor Wat yang secara leksikal berarti candi kota merupakan yang termegah. Candi itu dibangun pada masa pemerintahan Suryawarman II sekitar awal abad ke-12. Kompleks bangunan candi secara keseluruhan mencapai sekitar 200 hektar. Candi utama tingginya sekitar 65 meter dan dikelilingi oleh ratusan candi pengiring yang lebih kecil. Dari pembahasan tentang perkembangan Kekaisaran Khmer dapat diambil pemahaman bahwa para pemimpin bangsa Khmer memiliki pandangan visioner dengan membangun banyak waduk untuk menjamin ketersediaan air di musim kemarau. Langkah itu yang menjadikan Kekaisaran Khmer menjadi kaya raya dan kuat. Sampai di sini pembahasan tentang perkembangan Kekaisaran Khmer, semoga bermanfaat. Nantikan pembahasan berikutnya dengan topik keruntuhan Kekaisaran Khmer. Salam sejarah.